Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dosen yang saya hormati. Pernahkah merasa kalau Serdos itu ribet ya, lama dan terlalu administratif? Nah, kabar baiknya mulai tahun 2026 ini semuanya itu berubah. Nah, jadi pemerintah itu resmi memangkas syarat sertifikasi dosen melalui Permendikti nomor 52 tahun 2025. Dan percaya atau tidak, aturan ini sebenarnya sangat menguntungkan dosen muda dan dosen non ASN ya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa yang saja yang berubah, siapa yang paling diuntungkan, dan bagaimana strategi agar Bapak Ibu dosen yang sedang berjuang untuk mendapatkan serdosnya itu lebih cepat lulus ya. Oleh karena itu pastikan Bapak Ibu dosen itu menonton sampai akhir, karena informasinya bisa mengubah arah karir Bapak Ibu sendiri. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, ataupun kegiatan-kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu dosen juga bisa memfollow Instagram saya, Facebook maupun TikTok saya, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan webinar penulisan artikel ilmiah ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan dunia dosen, biasanya saya share leafletnya, posternya di sosial media saya. Oke. Yang pertama dulu Bapak Ibu dosen yang perlu diketahui bahwa saat ini tahun 2026 itu pemerintah telah melakukan gebrakan besar-besaran ya terkait dengan terutama dengan penerbitan Permendikti nomor 52 tahun 2025 yang kemudian ada kaitannya sebenarnya dengan proses pemberkasan sertifikasi dosen atau teman-teman yang ingin lolos atau lulus di dalam tes sertifikasi dosen. Jadi prosesnya itu berdasarkan dari apa yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan, kemudian melihat dari berbagai macam hasil sosialisasi di berbagai macam sumber, itu menyebutkan kalau saya kemudian menyimpulkan bahwa birokrasinya itu jauh lebih sederhana ya. Kemudian ada kepastian hukum, serta fokus mutu dan profesionalisme dosen. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besarnya ya. Kadang kita itu merasa bahwa belum profesional gitu ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan kata profesional di sini, karena penilaian masing-masing teman sejawat terhadap kita itu bisa berbeda-beda. Nah, seperti kita pun juga begitu ya, ketika kita menilai diri kita sendiri apakah kita sudah layak atau sudah bisa dikatakan sebagai profesionalisme sebagai seorang dosen. Di satu sisi bahwa mungkin kita juga tidak memahami yang namanya integritas akademik, etika, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus paham dulu profesionalisme mutu dari seorang dosen. Nah, kalau berdasarkan di Permendikti nomor 52, dosen itu saat ini itu hanya cuma ada dua status, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, hanya dosen tetap yang berhak menjadi atau yang mengikuti sertifikasi dosen ya. Nah, lalu bagaimana dengan dosen yang tidak tetap tetapi ingin mendapatkan sertifikasi dosen? Nah, ini sebenarnya sudah dibahas ya waktu sosialisasi di Permendikti nomor 52 tersebut, dan juga sudah tersirat di dalam aturan tersebut ya, bahwa bagi teman-teman dosen yang tidak tetap tetapi ingin mendapatkan sertifikasi dosen, maka dia harus berubah status dulu ya menjadi dosen tetap ya, karena prosesnya juga syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen itu ya harus menjalankan kegiatan Tridharma. Nah, sedangkan dosen tidak tetap itu kan tidak diwajibkan untuk melakukan kegiatan Tridharma gitu. Nah, sedangkan dosen yang ingin menjadi untuk mendapatkan sertifikasi dosen bagi dosen yang tidak tetap ya satu-satunya adalah dia harus menjadi dosen tetap dulu. Nah, lalu seperti apa syarat terbaru dalam sertifikasi dosen? Yang pertama tentu yang bersangkutan adalah harus menjadi dosen tetap dulu ya, dan memiliki pengalaman dalam pengisian LKD BKD itu selama 4 semester ya, atau 2 tahun dengan ketentuan atau kesimpulan akhirnya itu memenuhi
Nah, kenapa demikian? Ini juga nanti dijadikan syarat pengisian LKDBKD itu dijadikan syarat untuk kenaikan jabatan akademik pertamanya, yaitu asisten ahli. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu meskipun sudah mengisi LKDBKD tetapi tidak memenuhi, maka dia tidak bisa dijadikan syarat ya untuk kenaikan jabatan akademik yang pertama. Seperti itu. Nah, untuk lulus sertifikasi ini itu ada internal PT ya, dan kalau tidak salah Universitas PTNBH itu bisa menyelenggarakan tes sertifikasi dosen ini seperti itu. Nah, jadi kalau dulu kita itu harus mencari universitas-universitas yang memang mengadakan tes sertifikasi dosen. Jadi kalau tidak lulus di Universitas A, kita bisa mengikuti di gelombang berikutnya di universitas yang lain gitu. Nah, itu lebih ribet gitu ya, dan itu tidak semua universitas tersedia gitu. Nah, kadang kita harus keluar kota untuk mengejar demi lulus untuk sertifikasi dosen. Nah, kalau yang sekarang itu jauh lebih diuntungkan, jauh lebih mudah gitu ya, kalau saya bandingkan dengan zaman saya gitu. Nah, syarat lama itu sudah dihapus Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau dulu itu kita harus lulus TKDA, TKBI, kemudian harus mengikuti pekerti. Nah, sekarang itu sebenarnya bukannya dihapus ya, tapi sebenarnya opsional. Artinya opsional itu ya Bapak Ibu dosen ya, kalau misalnya mau mengikuti TKDA, TKBI ya sah-sah saja sebenarnya, apalagi pekerti ya. Terutama untuk pekerti dan AA ini kalau menurut saya tidak harus karena Serdos kita harus mengikuti pekerti dan AA ya, Bapak Ibu. Berdasarkan dari pengalaman saya, pekerti itu sangat menguntungkan, apalagi kita yang tidak dilahirkan dari akademisi pendidikan ya, kayak seperti guru-guru kayak gitu. Kalau guru-guru itu kan ada proses untuk micro teaching dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan kalau kita yang misalnya dari teknik, hukum, dan lain sebagainya, ekonomi, itu kalau menurut saya wajib harus mengikuti pekerti dan AA. Karena kita nanti akan diajarkan bagaimana caranya kita mengajari yang baik, bagaimana kita mengevaluasi penilaian, bagaimana kita menilai mahasiswa. Dan yang terpenting itu adalah bisa menghasilkan buku. Jadi kebetulan waktu itu ya saya sendiri juga bisa menghasilkan buku dari belajarnya di pekerti dan AA itu. Tapi waktu itu kan karena memang mengikuti pekerti dan AA itu karena sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Tapi ternyata manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan kita harus sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Jadi menurut saya Bapak Ibu dosen, kalau misalnya mau mengembangkan dirinya, bukan karena sertifikasi dosen ya. Kalau menurut saya ketiga-tiganya bisa diikuti lah, semacam itu ya. Meskipun tidak diwajibkan untuk syarat ke sertifikasi dosen seperti itu. Hanya untuk ini, pengembangan potensi skill masing-masing saja. Nah, untuk penilaian Serdos saat ini itu sebenarnya sejak tahun 2025 ya, itu sudah berbasis portofolio gitu ya. Nah, kemudian ada penilaian atasan, penilaian sejawat, dan mahasiswa ini masih tetap ya. Di zaman saya juga masih ada penilaian ini. Kemudian ada asesor eksternal ya. Asesor eksternal itu sekarang katanya sudah dihapus ya. Kalau dulu itu kita ketika sudah mengisi LKD ya, ketika kita sudah mengisi terutama untuk untuk mendeskripsikan diri kita itu yang agak sulit di situ ya. Itu pada akhirnya nanti akan dinilai oleh asesor eksternal gitu ya. Kemudian nanti sertifikat Serdos kita itu akan keluar misalnya di universitas mana gitu ya, ditandatangan universitas mana. Nah, semacam itu. Jadi ini sangat menguntungkan buat teman-teman dosen yang biasanya menjadi momok ya. Kalau kita tidak mengetahui bahwa siapa asesor eksternal yang menilai ini ya, menilai deskripsi diri kita. Ya, sekarang itu ya kita tidak harus sampai ke sana gitu ya. Gitu. Akhirnya yang biasanya menjadi banyak teman-teman dosen yang gagal di deskripsi diri itu mungkin bisa bisa belajar kepada teman-teman yang sudah lulus sertifikasi dosennya, atau bisa melihat contoh-contoh deskripsi diri di berbagai sosial media ya. Tetapi itu juga tidak bisa sebenarnya menjamin kalau
Bapak Ibu dosen itu bisa lolos di deskripsi dirinya gitu. Nah, oleh karena itu penting untuk belajar tentang deskripsi diri. Nah, kalau saya trik saya dulu, saya justru menyelesaikan deskripsi diri saya dulu gitu, karena itu yang menurut saya paling krusial dan menentukan bisa lulus atau tidaknya gitu. Kalau saya itu strategi saya yang saya terapkan dulu. Nah, selanjutnya itu adalah pembiayaan Serdos ya. Jadi saat ini Serdos itu tidak lagi dibebankan kepada dosen ya. Nah, kemudian ditanggung oleh APBN dan kementerian. Nah, kalau di zaman saya itu sebenarnya ditanggung oleh kampus itu yaitu hanya pada tes pertama saja. Nah, kalau misalnya dia tidak lulus, maka berikutnya itu sudah harus ditanggung oleh pribadi masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak lulus di kota A misalnya karena mengikuti sertifikasi tes TKBI, TKDA tadi maupun pekerti dan lain sebagainya, maka dia harus mencari tes TKBI, TKDA di kampus yang lain gitu, dan itu harus sudah mengeluarkan biaya pribadi. Jadi tidak lagi dibantu oleh kampus ya. Nah, saat ini itu sepertinya negara turun tangan untuk mengurangi beban dosen tersebut ya dalam hal ini ya, meskipun pada akhirnya tes TKBI TKDA itu sudah dihapus ya. Nah, untuk tunjangan profesi jadi non ASN itu ya setara gaji pokok PNS ya. Kalau ini sudah sejak lama ya memang seperti ini, dan ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 seperti itu. Nah, untuk implikasinya jadi sertifikasi dosen sebenarnya sejak tahun 2025 dan 2026 ini itu akan jauh lebih cepat. Kemudian dosen muda yang paling diuntungkan ya, sama dosen-dosen senior yang belum sempat lulus sertifikasi dosen, karena biasanya TKBI, TKD itu menjadi salah satu momok mereka gagal untuk mengikuti tes sertifikasi dosen. Kemudian bisa menjadi fokus Tridharma ya. Nah, secara kesimpulan, sertifikasi dosen 2026 itu bisa dikatakan jauh lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih adil. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.